Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi geografi hari ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep esensial geografi. Jadi, konsep berasal dari bahasa Latin conceptum, artinya sesuatu yang dipahami. Aristoteles dalam bukunya The Classical Theory of Concept, konsep adalah penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Jadi, konsep itu pada dasarnya adalah pokok, inti, atau sesuatu yang mendasar atau hakiki. Jadi, dalam ilmu geografi ini penting sekali untuk memahami konsep esensial, bahwa geografi itu punya konsep esensial, konsep inti yang berjumlah 10. Konsep esensial geografi merupakan salah satu unsur terpenting dalam memahami fenomena geografi secara paripurna. Konsep ini dibahas dalam seminar dan lokakarya Ikatan Geografi Indonesia tahun 1988 di Semarang. Jadi ketika Ikatan Geografi Indonesia ini mengadakan seminar, disitulah tercetus ya eh, tahun 1988 di Semarang tercetus 10 konsep esensial geografi. Jadi untuk memahami fenomena geografi secara paripurna, diperlukan pemahaman tentang konsep esensial geografi. Yang pertama ada konsep lokasi. Nah, lokasi ini dibagi menjadi dua ya. Ada lokasi absolut, ada juga lokasi relatif. Nah, lokasi absolut ini ya, ini lokasi absolut itu dia biasanya menggunakan koordinat. Nah, koordinat. Ya, jadi dilihatnya secara astronomis. Nah, astronomis itu biasanya ada garis bujur. Nah, garis bujur ini dibagi jadi dua nih, ada bujur timur, ada bujur barat. Ya, misalnya ini ada garis, kemudian ini BT, ini B BB ya. Nah, ini BD, ini BT. Jadi kalau di sebelah kanan itu bujur timur, kalau di sebelah kiri bujur barat. Kemudian ada juga garis lintang. Nah, garis lintang itu yang membagi belahan bumi menjadi dua, yang memotong secara horizontal. Di sini ada LU dan di bawahnya ada LS. Ya. Nah, jadi ada LU, ada LS. Oke, ini kita lihat contohnya. Kota Bogor terletak di koordinat. Nah, koordinat ini ya dia selalu memakai simbol derajat. Misalnya 106 derajat BT dan 6 derajat LS. Kemudian kalau lokasi relatif, itu Kota Bogor adalah sebuah kota yang terletak di antara Sukabumi, Cianjur, Bekasi, dan juga Kota Depok ya. Jadi kalau lokasi relatif ini dia melihat dari keadaan di sekitarnya, berdasarkan keadaan di sekitarnya. Jadi bisa dibilang dia memakai arah mata angin ya. Nah, kayak gini nih konsepnya nih. Utara, selatan, timur, kemudian ada barat. Nah, jadi utara, selatan, timur, barat ya. Nah, kalau kita lihat lagi lokasi relatif ini ya, ini kan berkaitan dengan lokasi-lokasi yang ada di sekitar Kota Bogor ya. Kayak Sukabumi. Sukabumi itu kan berada di sebelah selatannya Kota Bogor. Kemudian dari Cianjur sama Bekasi yang berada di sebelah utara atau di sebelah timurnya Kota Bogor ya kan. Jadi ini berkaitan dengan keadaan di sekitar wilayah yang sedang dicari posisinya. Oke. Jadi seperti itu ya. Kemudian konsep lokasi ini menjelaskan objek dan fenomena atau fenomena geosfer berkaitan dengan letak di permukaan bumi.
Lokasi adalah posisi suatu fenomena atau daerah di permukaan bumi. Jadi bisa berbentuk daerah, bisa atau objek atau fenomena boleh ya. Oke, next. Jarak yang kedua. Nah, jarak di sini ya, ini sama, ada jarak absolut, ada jarak relatif ya. Kalau jarak absolut dia menggunakan satuan panjang. Nah, satuan panjang bisa mil, kilometer, meter, sentimeter, milimeter ya, desimeter. Nah, itu satuan panjang. Kemudian kalau jarak relatif dia dilihat dari satuan waktu biasanya. Jadi jarak tempuh misalnya dari Kuala Lumpur ya ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu memerlukan waktu berapa jam gitu. Nah, itu adalah jarak relatif. Kemudian definisinya adalah jarak adalah takaran panjang satu fenomena ke fenomena lain di permukaan bumi. Nah, jadi takaran panjangnya ada garis ya kan, dari Kuala Lumpur misalnya ke Beijing Cina ya. Itu kalau dia jarak absolut menggunakan satuan panjang. Kalau dia jarak relatif dia menggunakan satuan waktu. Nah, hanya itu saja untuk membedakannya ya, konsep jarak. Selanjutnya ada keterjangkauan. Nah, kita lihat di sini ada tentang high accessibility, low accessibility. Jadi kalau kita memahami konsep keterjangkauan, maka yang harus kita pahami adalah terkait dengan konsep aksesibilitas. Ya, aksesibilitas ini. Nah, apakah daerah tersebut mempunyai akses yang mudah ataukah aksesnya sangat sulit? Ya, misalnya kalau kita lihat gambar di sini kan ada perkotaan nih, ya. Kira-kira kalau di perkotaan itu aksesnya lebih mudah atau lebih sulit dibandingkan dengan yang gambar sebelahnya nih di perdesaan? Tentu akan lebih mudah akses di perkotaan dibandingkan akses di perdesaan gitu. Makanya di sini sebutnya kalau di perdesaan gambar 2 low accessibility. Kemudian kalau di perkotaan high accessibility. Berarti kaitannya adalah dengan eh, aksesibilitas atau keterjangkauan itu adalah dengan transportasi ya, transportasi. Nah, ini agak susah nulisnya. Transportasi. Nah, di sini konsep keterjangkauan menyangkut ketercapaian untuk menjangkau suatu tempat, ya. Jadi itu baik sarana dan prasarana yang ada atau alat komunikasi apa yang digunakan dan sebagainya. Jadi bisa dari segi sarana prasarana, fasilitas umum, bisa jadi dari alat komunikasinya, bisa jadi dari transportasinya, itu adalah terkait dengan keterjangkauan. Jadi kalau misalkan di kota dibandingkan dengan di desa, maka akan lebih mudah keterjangkauannya baik dari segi fasilitas, transportasi, dan komunikasi lebih gampang atau lebih mudah di kota. Ya. Oke, selanjutnya pola. Yang keempat ada pola. Nah, pola adalah bentuk persebaran berulang suatu fenomena pada kawasan di permukaan bumi. Nah, jadi pola ini jika dalam geografi membentuk suatu susunan yang teratur ataupun yang tidak teratur. Misal ada pola aliran sungai. Nah, biasanya ini bentuknya itu ada yang tidak beraturan ya, ada juga yang beraturan. Seperti pola radial dan sentripetal ya. Misalnya ini adalah daerah-daerah yang berada di cekungan ataupun di cembungan. Kalau dia bentuknya adalah cembung ya, seperti di puncak gunung misalnya, maka dia jatuhnya adalah pola radial sentrifugal ya. Kemudian kalau dia bentuknya cembungan ya, kalau bentuknya cembung maka dia polanya adalah pola radial sentrifugal
Kalau dia bentuknya cekungan, maka polanya adalah radial sentripetal. Nah, kalau ada juga pola-pola yang lain ya, seperti pola pinet, ya, kemudian trellis, kemudian paralel, kemudian anular, dendritik, dan rektangular. Nah, nanti kita akan lebih jauh pahami di bagian hidrosfer ya. Kemudian ada juga pola permukiman penduduk, seperti penduduk yang mengikuti arah jalan raya misalnya. Jadi pemukiman penduduk itu ada di sepanjang jalan raya, atau misalkan di sepanjang aliran sungai ya. Kemudian yang contoh yang C ini pemukiman yang berada di daerah yang cembung ya, seperti di lereng gunung misalnya ya. Kemudian ada juga pola permukiman yang menyebar, biasanya mengikuti sumber daya tertentu misalnya. Kemudian ada pola permukiman yang mengikuti garis pantai, sepanjang garis pantai. Nah, itu adalah terkait dengan pola. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima, morfologi. Nah, morfologi ini merupakan bentuk muka bumi sebagai hasil tenaga endogen dan eksogen ya. Dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan misalnya. Ya, jadi di sini ada dataran tinggi ya, kemudian ada dataran rendah juga misalnya. Nah, di sini di bumi kita itu sangat banyak sekali bentuk-bentuk muka bumi yang harus kita pahami ya. Mulai dari laut ya, ocean, samudra, kemudian ada river mouth ya, gosong sungai misalnya, ada delta ya, sungai, kemudian ada gunung, dan lain-lain yang harus kita pahami nantinya di geomorfologi bentuk-bentuk muka bumi. Selanjutnya ada aglomerasi yang keenam. Nah, aglomerasi adalah pengelompokan fenomena di suatu kawasan dengan latar belakang adanya unsur-unsur yang lebih memberi dampak positif. Nah, jadi contoh bentuk aglomerasi itu adalah seperti aglomerasi industri. Misalnya dalam suatu kawasan industri itu pasti akan dikelompokkan gitu, dikelompokkan jadi satu. Jadi kawasan industri namanya misalnya. Seperti di Karawang ya, ada kawasan industri Surya Cipta di daerah Ciampel, ataupun di Karawang International Industrial City misalnya KIIC. Kemudian ada aglomerasi permukiman misalnya berdasarkan suku-suku tertentu, misalnya ada Kampung Ambon, Kampung Irian ya, Kampung Melayu misalnya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk aglomerasi berdasarkan suku-suku tertentu. Kemudian ada nilai kegunaan. Ya, ini yang ke-7. Nah, nilai kegunaan, contoh kasusnya adalah nilai kegunaan kawasan karst. Ya, misalnya kawasan karst itu bisa digunakan untuk sosial pariwisata, bisa juga untuk hidrologis, kemudian bisa juga untuk ekologis ya. Bukan kegunaan ekologis, tapi kegunaan ekonomi. Jadi selain daripada pariwisata, bisa juga untuk perairan ya, sungai bawah tanah misalnya, ataupun secara ekonomi kawasan karst juga bisa dieksplor untuk dijadikan batu kapur misalnya, atau semen ya, campuran semen. Nah, nilai kegunaan adalah manfaat yang diberikan oleh suatu wilayah di muka bumi pada makhluk hidup atau semua orang lah istilahnya ya. Kemudian yang selanjutnya yang ke-8 ada interaksi dan interdependensi. Contoh kasus misalnya interaksi desa dan kota. Nah, di sini kalau kita pahami ya, ada pertukaran ya antara wilayah desa dengan wilayah kota. Di mana misalnya
desa dia akan mengirimkan pangan, tenaga kerja ke wilayah kota, kemudian ketika dapat tenaga kerja dan pangan, maka sumber daya manusianya akan bisa mengelola, menciptakan yang namanya teknologi plus modal. Nah, kemudian teknologi itu dan modalnya akan disuplai balik ke desa. Jadi ada istilahnya semacam hubungan timbal balik antara wilayah desa dan kota. Nah, jadi ini kan ada interaksi nih ya dari desa ke kota, kemudian sebaliknya. Jadi ada saling ketergantungan juga di situ. Selain daripada interaksi ada saling ketergantungan, interdependensi ya. Jadi interaksi dan interdependensi adalah keterkaitan ruang antara satu dengan yang lain. Misalnya desa dengan kota. Kemudian diferensiasi area. Diferensiasi area adalah konsep yang menjelaskan mengenai perbedaan-perbedaan antar wilayah terhadap kehidupan sosial penduduk setempat. Nah, jadi misalkan kalau di pantai maka para manusianya bermata pencarian sebagai nelayan. Kalau di gunung misalnya mata pencariannya sebagai pertanian, ya kan. Kalau misalkan di daerah gurun ya, daerah gurun ini kurang jelas gambarnya ya. Jadi intinya setiap wilayah itu mempunyai perbedaan-perbedaan, menciptakan kondisi sosial ekonomi yang berbeda-beda gitu ya bagi penduduknya. Kemudian yang kesembilan ada keterkaitan keruangan. Nah, contoh misalnya ya, di Kalimantan ini terjadi kebakaran, maka efeknya bisa ke Malaysia karena memang eh, antara ruang di Kalimantan dan Malaysia itu ya berbatasan, sehingga kalau terjadi di satu fenomena bisa berdampak ke, misalnya terjadi fenomena di Kalimantan seperti kebakaran hutan, maka akan berdampak ke Malaysia ya, wilayah yang lain. Jadi konsep keterkaitan keruangan adalah konsep yang menjelaskan hubungan antara penyebaran suatu fenomena pada suatu tempat ke wilayah lain ya.